Pemirsa, hakikat Hari Raya Idul Fitri adalah kembali suci, menghapus dosa setelah 1 bulan berpuasa di bulan Ramadan. Dan itu berlaku untuk semua lapisan, termasuk kaum marginal atau mereka yang dikucilkan. Namun, tentunya harus ada yang peduli akan nasib mereka. Kita lihat yuk dalam episode spesial Lebaran. Hai, saya David Silahoy. Anak muda adalah masa kini dan masa depan kemajuan bangsa dan juga agama. Jika mereka tidak diarahkan dengan baik, maka masa depan menjadi suram untuk mereka. Apalagi kepada anak-anak jalanan yang ditempel stigma jahat ataupun buruk. Namun tidak semuanya berpendapat demikian. Ada orang-orang yang masih memperhatikan mereka. Siapa saja? Kita lihat yuk. Bertato namun hafal Al-Quran pula kusyuk menjalankan sholat. Inilah murid pesantren tasawuf underground yang berlokasi di Ciputa, Tangerang Selatan. Walau penampilan mereka berkesan sangar, namun saat saya temui di pengajian, mereka menyapa ramah juga penuh canda. Adalah Ustadz Halim Ambia, orang yang mengajak mereka untuk taubat dan belajar agama. Ustadz yang adalah seorang pengusaha ini awalnya hanya mengajar mengaji di jalanan. Namun tahun 2017 seiring bertambah peminatnya dari kalangan anak punk, ia pun memutuskan untuk membuka tasawuf underground. Ya gimana Ustadz, kenapa mereka? Jadi saya melihat mereka itu melilip mata di tepi jalan, di terminal. Mereka bertato sehingga mempunyai image yang negatif di mata masyarakat. Padahal kan belum tentu orang yang bertato itu kriminal. Maka saya melakukan pendekatan kepada mereka. Ternyata mereka selama ini menunggu juru dakwah untuk mengajarkan mereka. Sebetulnya kehausan dan dahaga mereka terhadap spiritualitas itu tinggi sekali. Siapa yang membiayai mereka? Jamaah. Jadi awalnya itu memang ini kan ada pengajian dari kafe-kafe, ada pengajian di rumah saya. Tasawuf underground itu kan komunitas orang yang belajar ilmu tasawuf di media sosial. Boy, salah seorang santri bertato mata di dahi ini, mengaku baru bergabung 1 bulan belakangan. Namun demikian, ia telah menguasai 3 ikro dan senang dengan kehadiran tasawuf underground. Menurut Boy sendiri, ketika udah masuk ke sini, tasawuf underground, sudah mulai dapetin gambaran tentang Tuhan belum? Wah, alhamdulillah. Yang tadinya nggak pernah sholat, ya alhamdulillah sekarang bisa sholat. Yang tadinya buta huruf nih ya kan, bisa ada dikit-dikit walaupun belum lancar benar gitu. Alhamdulillah, ya mudah-mudahan kesananya sih bisa deh. Halim pun membekali mereka dengan keterampilan untuk membangun usaha, diantaranya sablon kaos yang kini dijalani oleh Firman, santri bertato ini, yang hasilnya dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Selain sablon, ada pula usaha jasa laundry atau cuci dan setrika pakaian yang dibangun untuk memfasilitasi anak-anak punk jalanan agar mereka dapat hidup mandiri yang layak. Selain Ustadz Halim, saya pun mendatangi seorang habib muda yang kini tengah disorot karena mengajarkan Islam dengan cara tak biasa, dengan tagline pemuda tersesat. Assalamualaikum, Beb. Waduh, apa kabar? Silakan masuk. Waduh, sehat? Gimana? Sehat. Kita kan boleh salaman harus segini, sehat ya? Sehat. Ini izin dulu nih, lagi mau ngapain hari ini? Aku lagi siap-siap untuk bagi-bagi takjil. Ini kan menjelang buka. Ini oke, sudah mau bagi-bagi sekarang? Bagi-bagi takjil kan. Aku ikutan ya? Setiap hari bagi gitu takjil. Ayo. Oh gitu, aku ikutan ya? Oke. Oke. Hussein Jafar Al-Hadar mengawali Yayasan Pemuda Tersesat di media sosial sebagai upaya menjangkau anak-anak jalanan dan menjawab berbagai pertanyaan mereka. Belakangan, ia mendapat respon positif dan donasi yang akhirnya Pemuda Tersesat menjadi yayasan untuk membantu anak jalanan memulai usaha.
Iya, ini program dari Yayasan Pemuda Tersesat Indonesia, itu yayasan kita yang dulunya itu adalah program YouTube kita, Kultum Pemuda Tersesat. Jadi itu konten dakwah untuk anak muda, bagi mereka yang masih merasa tersesat, kemudian kita bikin konten menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nggak mungkin mereka tanyakan di masjid misalnya gitu. Contohnya apa? Contohnya, Bib, kalau pahala dan dosa kita 50-50, apakah kita masuk surga atau neraka? Oh gitu. Nah, itu kan kalau ditanya di masjid, bukan jawaban yang didapat nanti, dimarahin dia. Ngapain kamu bercanda gitu. Tapi itu kan keresahan anak muda ya. Itu yang justru jadi pertanyaan sekarang Betul. ini. Dan kalaupun itu niatnya bercanda, yang penting jawabannya serius. Dan akhirnya dari sana kita bisa jadi pintu masuk hidayah ke anak muda. Tak ada kata terlambat untuk taubat dan tidak ada kata sulit untuk berbuat baik. Mantapkan hati untuk saling memberi. Mari kita rayakan Ramadan dengan hati yang suci. Saya David Silahoy, Pandu Laras, iNews melaporkan.